kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Badan Usaha Bukan Badan Hukum dan Badan Usaha Badan Hukum. Selamat menyaksikan. Firma. Badan usaha firma diatur dalam pasal 16 sampai pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUH Dagang. Dalam pasal 16 dijelaskan bahwa firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Dikatakan persekutuan karena dalam firma pengusaha atau anggotanya merupakan sekutu atau partner yang terdiri lebih dari satu orang untuk bekerja sama melakukan kegiatan usaha. Untuk mendirikan sebuah firma bisa dibuat dengan akta notaris, akta di bawah tangan, dan bahkan secara lisan. Dalam praktek, pendirian firma selalu dibuat dengan akta autentik dengan akta notaris. Akta pendirian firma tersebut didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam berita negara. Apabila pembuatan akta, pendaftaran, dan pengumuman selesai dilakukan, maka firma tersebut telah sah berdiri dan dapat melakukan kegiatan bisnisnya. Tata cara pembagian keuntungan pada firma dibagi menjadi dua. Yang pertama, diperjanjikan di antara mereka terdapat pada pasal 1633 sampai 1635 KUH Perdata. Pembagian keuntungan pada firma sebagaimana objek perjanjian daripada akta perjanjian yang termaktub dalam akta pendirian firma. Lalu yang kedua, bila tidak diperjanjikan terdapat pada pasal 1633 KUH Perdata. Apabila tidak diperjanjikan, maka pembagian dibagi berdasarkan perimbangan, pemasukan secara adil dan seimbang, dan tidak pula diperkenankan memberikan seluruh keuntungan pada salah satu orang sekutu saja. Tidak diperkenankan pula pembagian keuntungan dengan pihak ketiga. Selanjutnya, bentuk tanggung jawab dalam sekutu firma dibagi menjadi dua. Yang pertama, tanggung jawab intern, di mana tanggung jawab sekutu seimbang dengan imbreng khususnya dalam pembagian keuntungan. Lalu yang kedua, tanggung jawab ekstern, terdapat dalam pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang disebutkan setiap sekutu bertanggung jawab pribadi terhadap keseluruhan, yang dimana artinya setiap sekutu bertanggung jawab atas semua perikatan persekutuan meskipun perbuatan dilakukan oleh sekutu lain termasuk dalam hal penanggung kepailitan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai usaha dagang. Usaha dagang ini dimiliki oleh satu orang sebagai pengusahanya dengan modal sendiri dengan melakukan kegiatan usaha guna memperoleh laba atau keuntungan. Dan dalam aktivitas atau dalam operasional sebuah perusahaan dagang sering melibatkan orang-orang baik sebagai pekerja, buruh atau pembantu dalam perusahaan. Sedangkan pemilik perusahaan dagang itu satu orang atau tunggal. Selanjutnya, praktik pendirian usaha dagang. Terdapat 6 tahap menurut Purwosucipto. Di antaranya, tahap pertama, pengusaha atau kuasanya datang ke kantor notaris untuk dibuatkan akta pendirian perusahaan atau usaha dagang. Yang kedua, akta pendirian tersebut tidak perlu didaftarkan ke Paniteraan Pengadilan Negeri. Tahap ketiga, pengusaha minta izin usaha kepada kepala kantor wilayah perdagangan setempat. Tahap keempat, pengusaha minta izin tempat usaha kepada pemerintahan daerah setempat. Yang kelima, jika diperlukan, pengusaha mengusahakan izin berdasarkan UU gangguan yang dapat dimintakan kepada pemerintah setempat. Dan tahap yang keenam, surat-surat lain bila diperlukan. Hal ini tergantung kepada keadaan setempat dan jenis barang yang diperdagangkan. Selanjutnya, kebaikan dan keburukan dari perusahaan dagang. Di antaranya, kebaikan yang dimiliki, pemilik memiliki kebebasan bergerak dalam menentukan setiap keputusan perusahaan dan seluruh keuntungan diterima oleh pemilik. Dan keburukan atau kekurangan yang dimiliki yaitu pertanggungjawaban pemilik perusahaan dagang tidak terbatas ketika dihadapkan kepada kepailitan, dan besar perusahaan terbatas karena penanaman modal seringkali berbentuk dalam usaha pinjaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perseroan terbatas atau PT. Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, PT itu diartikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan
perusahaan perseroan terbatas itu dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu perseroan terbatas tertutup dan perseroan terbatas terbuka. Perseroan terbatas tertutup itu perseroan yang saham-sahamnya dijual secara pribadi, tidak melalui perantara di pasar modal. Sedangkan perseroan terbatas terbuka itu pada umumnya penjualan saham dilakukan melalui perantara di pasar modal. Beberapa contohnya itu beberapa perusahaan terbuka. Lalu adapun saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbatas dapat menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa itu sahamnya paling banyak jumlahnya dan pemilik modal akan memperoleh keuntungan dari pembagian dividen. Sedangkan saham preferen itu pada umumnya saham preferen itu sama dengan saham biasa, tapi didahulukan dibandingkan pembayaran saham biasa. Selain itu, pembayaran saham dividen bersifat kumulatif. Berikutnya bagian koperasi. Pengertian koperasi sendiri seperti yang dikemukakan oleh Bung Hatta adalah koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang. Kemudian syarat untuk menjadi anggota koperasi adalah: pertama, dewasa dan mampu melakukan tindakan hukum. Kedua, menyetujui landasan ideal, asas, dan seni dasar koperasi. Seorang yang hendak menjadi anggota koperasi sebelumnya mempelajari maksud dan tujuan koperasi yang bersangkutan dan juga landasan ideal, asas, dan seni dasar koperasi. Ketiga, sanggup memenuhi kewajibannya dan melakukan haknya sebagai anggota koperasi. Kemudian, struktur organisasi koperasi sendiri ada 3, yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Selanjutnya, ada sistem pertanggungjawaban koperasi. Melalui rapat anggota, pengurus, dan pengawas masing-masing memiliki tanggung jawab. Pengurus bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan koperasi kepada anggota, dan pengawas bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pemeriksaan pelaksanaan pengurusan koperasi oleh kepengurus pada semua anggota. Selanjutnya ada persekutuan perdata. Persekutuan perdata merupakan atau yang bisa disebut dengan masjab merupakan suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang biasanya berversi sama dengan bertujuan untuk menghimpun sesuatu baik berupa barang, uang ataupun keahlian ke dalam persekutuan agar dapat memperoleh keuntungan dan manfaat yang dapat dibagikan di antara mereka. Kemudian ada dasar hukumnya, yaitu ada 2, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Permenkumham nomor 17 tahun 2018 tentang pendaftaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata. Kemudian juga ada jenis persekutuan perdata, ada 3. Yang pertama ada persekutuan keuntungan, merupakan pengecualian dari persekutuan perdata umum yang tidak diperkenankan terdapat persekutuan perdata kecuali jika pemasukan dari para sekutu seluruhnya berupa tenaga kerja yang dapat dibagikan dengan rata. Selanjutnya ada persekutuan perdata umum, merupakan persekutuan perdata yang tidak mengadakan perincian atas harta kekayaan tertentu yang dimasukkan oleh para sekutu baik seluruhnya maupun sebagian. Jenis ini tidak mengadakan perincian atas harta kekayaan tertentu yang dimasukkan para sekutu baik seluruhnya maupun sebagian. Kemudian ada jenis yang terakhir, ada persekutuan perdata khusus, merupakan persekutuan perdata yang mengadakan secara terperinci atas harta kekayaan yang dimasukkan oleh para sekutu baik seluruhnya maupun sebagian. Ini merupakan jenis yang mengadakan secara rinci dari harta kekayaan yang dimasukkan oleh para sekutu baik seluruhnya maupun sebagiannya. Selanjutnya mengenai CV. Menurut ketentuan pasal 19 KUH Dagang disebutkan bahwa persekutuan komanditer atau CV adalah persekutuan yang menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk oleh beberapa orang sekutu yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu orang lebih sekutu sebagai pelepas uang pada pihak lainnya. Selanjutnya, dalam CV sendiri terdapat 2 sekutu. Yang pertama, sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan dalam persekutuan, tetapi dia sendiri tidak campur tangan dalam pengurusan persekutuan tersebut. Dengan demikian, seorang sekutu komanditer dapat disamakan dengan seorang penitip modal. Yang kedua yaitu sekutu komplementer. Sekutu komplementer adalah sekutu yang bekerja atau sekutu pengurus. Dialah yang menggerakkan modal tersebut. Sekutu komplementer itu adalah sekutu yang mengurus persekutuan. Dalam hal ini perlu diketahui baik sekutu komplementer maupun sekutu komanditer, mereka berdua sama-sama harus menyetorkan sejumlah uang atau barang sebagai pemasukan pada persekutuan dengan tanggung jawab bersama.
Selanjutnya, 3 bentuk persekutuan komanditer menurut Purwosudjipto. Yang pertama, persekutuan komanditer diam-diam, yakni sebuah CV yang belum menyatakan dirinya secara terang-terangan kepada para pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer. Yang kedua, persekutuan komanditer terang-terangan, yaitu sebuah CV yang sudah menyatakan sebagai persekutuan komanditer secara terang-terangan kepada pihak ketiga. Yang terakhir yaitu persekutuan komanditer dengan kumpulan modal, yaitu persekutuan komanditer yang secara terang-terangan modalnya terdiri dari kumpulan beberapa pemodal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari CV sendiri. Yang pertama, kelebihan dari CV yaitu kebutuhan akan modal mudah dipenuhi di samping pendiriannya yang juga mudah. Yang kedua, lebih mudah memperoleh kredit. Dan yang ketiga, kemampuan pemimpin CV relatif lebih baik. Selanjutnya, mengenai kekurangannya, kekurangan dari CV sendiri yaitu yang pertama, kelangsungan perusahaan tidak menentu karena bergantung pada sekutu komplementer. Dan yang kedua, semangat sekutu komanditer dalam memajukan usaha mengendor karena tanggung jawabnya yang tidak penuh dibandingkan dengan sekutu firma. Lalu yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai berakhirnya suatu CV. Berakhirnya sebuah persekutuan komanditer pada hakikatnya sama dengan berakhirnya sebuah firma, di mana tata caranya diatur dalam pasal 1646 sampai 1652 KUH Perdata, dan juga diatur dalam pasal 31 sampai 35 KUH Dagang, di mana berakhirnya CV salah satunya diakibatkan karena meninggalnya salah satu pihak sekutu dalam CV serta mengalami sengketa perusahaan berupa kepailitan. Saya akan menjelaskan mengenai yayasan. Yayasan adalah suatu badan hukum yang memiliki tujuan sosial dan non-profit, didirikan berdasarkan prinsip-prinsip kebajikan dan kemanusiaan, serta beroperasi secara mandiri. Yayasan biasanya didirikan oleh satu atau beberapa orang, dan persetujuan untuk melakukan kegiatan amal, pendidikan, kesehatan, lingkungan, atau kegiatan sosial lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Dasar hukum. Dasar hukum pendirian yayasan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang-Undang Yayasan. Undang-undang ini mengatur tentang syarat, prosedur, hak, dan kewajiban pendirian serta pengelolaan yayasan di Indonesia. Selain itu, yayasan juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Pajak, dan peraturan daerah setempat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Cungto Nomor 28 Tahun 2004, pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Kemudian, struktur dan prosedur pendirian yayasan. Struktur yayasan terdiri dari 4, yaitu pengurus yayasan, pengawas yayasan, pembina yayasan, dan pendiri yayasan. Kemudian untuk prosedur pendirian yayasan, terdapat persiapan pendirian, penyusunan anggaran dasar, pendaftaran dan persiapan dokumen, pengajuan permohonan pendirian, pembentukan akte notaris, pengesahan akte pendirian, penetapan izin pendirian, pengurus dan pengelolaan yayasan, pengawasan dan pelaporan. Kemudian ada prosedur pendirian yayasan. Yang pertama yaitu persiapan pendirian yayasan, yang kedua pembuatan akta pendirian yayasan, yang ketiga pengesahan yayasan, yang keempat pengumuman keberadaan yayasan, yang kelima pendaftaran NPWP dan SKT, yang keenam pembukaan rekening bank. Terima kasih sudah menyaksikan.